Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumbaji Putranto selaku dosen mata kuliah pendidikan inklusi dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Gamal Abdul Nasir dan yang kedua Iza Umniatul Arifah, yang ketiga Ainur Rosida, yang keempat Ida Nursaada. Kami akan mempresentasikan materi yang kami diskusikan, yaitu mengenai anak berbakat. Materi kami meliputi yang pertama pengertian dan klasifikasi dari anak berbakat, yang kedua identitas anak berbakat, dan yang ketiga layanan pendidikan anak berbakat. Pertama, mengenai pengertian anak berbakat. Apa itu anak berbakat? Di Indonesia, istilah gifted lebih dikenal dengan sebutan anak berbakat, anak luar biasa, anak jenius, atau anak istimewa. Seseorang bisa dikatakan anak luar biasa apabila dia memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya. Menurut Gunarsa 1991, 2008, Sudono 2000. Perbedaan yang dimaksud terletak pada ciri khas yang unggul. Anak-anak berbakat memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pribadi yang positif maupun negatif. Dari Deporter dan Hinarki 2000. Hal ini ditentukan bagaimana penanganan yang mereka dapat pada masa tumbuh kembangnya, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus yang terdapat pada Pasal 5 Ayat 4. Hal ini menyatakan bahwa perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh anak berbakat membuat mereka harus mendapat pendidikan yang berbeda dari anak lainnya. Sedangkan menurut Diknas tahun 2003, anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi dengan sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ainur. Untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai beberapa karakteristik yang dimiliki oleh seorang gift. Yang pertama, seorang gift memiliki kemampuan intelijensi umum yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai pada nilai 200. Nah, dengan kemampuan IQ yang sangat tinggi ini tentunya seorang gift memiliki bakat istimewa pada suatu bidang tertentu. Selain itu, seorang gift juga memiliki kreativitas yang sangat tinggi, sering muncul ide-ide yang cemerlang, yang bisa mereka realisasikan. Di samping kemampuan IQ yang sangat tinggi ini, seorang gift juga memiliki kemampuan soft skill yang lebih menonjol dibanding dengan anak-anak yang lainnya. Salah satunya yaitu memiliki sifat kepemimpinan yang sangat tinggi. Seorang gift mampu mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak seperti apa yang telah dia sampaikan. Di samping soft skill di bidang kepemimpinan, seorang gift juga memiliki prestasi-prestasi yang istimewa pada bidang seni atau bidang-bidang lainnya. Juga perkembangan sosial dan penyesuaian emosi di atas rata-rata.
Meskipun beberapa anak berbakat itu sulit untuk menyesuaikan diri karena memiliki kemampuan yang berbeda dengan teman-teman di sekitarnya. Selain karakteristiknya, seorang gift juga diklasifikasikan berdasarkan IQ-nya menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama genius, gift, dan juga superior. Ketiga klasifikasi ini dikelompokkan berdasarkan kemampuan IQ yang mereka miliki. Adapun yang pertama adalah jenius, di mana jenius ini ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Intelligence quotient-nya atau IQ yang dimiliki oleh seorang anak jenius berkisar antara 140 sampai 200. Anak jenius ini memiliki sifat-sifat positif, di antaranya daya abstraknya baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, dan juga sangat kreatif. Tetapi di samping sifat-sifat positif yang dimiliki, ada pula sifat-sifat yang negatif yang membersamainya, yaitu cenderung hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois, juga temperamennya sangat tinggi, cepat bereaksi atau emosional, tidak mudah bergaul, juga senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Selain jenius, dalam gift ini, yang kedua adalah gift. Gift ini disebut juga gift atau talented, adalah anak yang tingkat kecerdasan IQ-nya di antara 125 hingga 140. Di samping memiliki IQ yang tinggi, juga bakatnya yang sangat menonjol. Anak yang diklasifikasikan sebagai gift biasanya memiliki bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gift juga biasanya memiliki karakteristik yang perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya sangat kuat, suka membaca, dan juga senang akan mengoleksi suatu hal yang dia senangi. Klasifikasi yang terakhir adalah superior. Anak superior ini tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior biasanya memiliki karakteristik yang dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan juga dapat perhatian dari teman-temannya. Seorang ilmuwan, James H. Bryan dan juga Dennis H. Bryan, mengemukakan bahwa karakteristik anak berbakat itu meliputi fisikal, personal, dan sosial karakteristik. Secara umum, bahwa anak berbakat memiliki kemampuan yang tinggi dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas presentasinya, Mbak Ida. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Mengenai identifikasi anak berbakat, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang kedua, yaitu tentang identifikasi anak berbakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai langkah secara umum yang dilakukan guru guna mengidentifikasi anak berbakat menurut Sugihartono DKK pada 2013. Langkah yang pertama yaitu identifikasi prestasi siswa. Anak berbakat diidentifikasi dari prestasi kelas 1 yang sangat bagus. Dari prestasi kelas 1 yang sangat bagus, ulangan harian yang hasilnya selalu di atas rata-rata kelas, dan token point atau poin yang diperoleh anak ketika melakukan aktivitas positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, identifikasi respon siswa. Anak berbakat diidentifikasi dari respon anak dalam kelas yang lebih dari perkembangan psikologisnya.
atau cenderung lebih dewasa, matang, stabil emosinya, lebih responsif secara kognitif. Lalu yang ketiga, identifikasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ekstrakurikuler, guru melihat siswa yang sangat menonjol kemampuannya dibandingkan dengan teman-temannya. Berpijak dari kemampuan yang menonjol di kegiatan ekstrakurikuler ini, kemudian guru melakukan amatan lebih lanjut pada nilai ulangan harian dan proses pembelajarannya. Lalu identifikasi melalui tes IQ. Ada juga guru yang melakukan identifikasi anak berbakat dari seleksi tes IQ. Ada sekolah yang menyelenggarakan tes IQ pada siswanya di awal masuk sekolah. Selanjutnya, dari tes ini, kemampuan anak terutama kemampuan akademiknya akan dipantau lebih lanjut. Jika hasil tes konsisten dengan kemampuan akademik, menurut guru, anak itu sudah dianggap atau sudah diidentifikasi sebagai anak berbakat. Lalu selain langkah identifikasi yang dapat dilakukan oleh guru tadi, terdapat juga 5 cara identifikasi menurut Renzulli pada 1979. Yang pertama, beranjak dari penjaringan berdasarkan skor tes. Proses identifikasi dilakukan dengan penjaringan skor tes seperti dengan melakukan Stanford Binet Intelligence Test. Semua siswa yang mendapatkan skor intelijensi di atas 150 digolongkan sebagai siswa berbakat. Tes ini tentunya dilakukan dengan pendampingan dari ahli psikologi yang menguasai instrumen tes yang berkaitan. Lalu yang kedua, nominasi yang dilakukan oleh guru. Nominasi ini dapat dilakukan guru dengan cara melakukan pemeringkatan terhadap prestasi siswa. Baik itu dapat prestasi akademik maupun non-akademik. Pemeringkatan inilah yang nantinya akan digunakan guru untuk menggolongkan siswa mana yang tergolong dalam kategori siswa berbakat. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu nomor 3, cara alternatif lain. Cara alternatif lain dilakukan oleh guru dengan melakukan pelibatan orang tua dalam mengidentifikasi siswa berbakat. Guru dapat melakukan wawancara singkat kepada orang tua siswa tentang kemampuan lebih yang dimiliki oleh anaknya. Cara ini tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar karena membutuhkan kerjasama dan keterbukaan informasi yang baik oleh orang tua kepada guru yang bersangkutan. Lalu untuk yang keempat, yaitu nominasi khusus yang diberikan ketika siswa masuk ke sekolah untuk pertama kalinya. Nominasi khusus ini diberikan melalui catatan khusus dari sekolah sebelumnya jika siswa pindahan, maupun catatan khusus dari orang tua siswa itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan orang tua juga menyertakan catatan dan rekomendasi tindakan yang diberikan oleh psikiater kepada sekolah yang bersangkutan. Dengan ini, nominasi khusus ini, sekolah dan guru dapat menentukan langkah selanjutnya untuk menangani siswa gift ini. Lalu untuk yang kelima, penyaringan melalui tes. Penyaringan ini biasanya juga dilakukan pada saat siswa akan masuk ke sekolah untuk pertama kali. Di kota-kota besar, di sekolah pada kota-kota besar Indonesia, ini telah melakukan tes untuk mengetahui potensi calon siswanya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tes yang dilakukan ini bukan untuk menentukan layak tidaknya calon siswa masuk di dalam suatu sekolah, tetapi sebagai langkah awal untuk melakukan langkah penanganan yang tepat bagi calon siswa tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mengenai layanan pendidikan anak berbakat akan dibacakan oleh teman saya. Padanya saya persilahkan. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pada bagian layanan pendidikan anak berbakat. Kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Dilihat dari kebutuhan perkembangan anak berbakat, maka kurikulum berdiferensiasi memperhatikan perbedaan kualitatif individu berbakat dari manusia lainnya. Maka dengan demikian, kurikulum pendidikan seyogianya bisa mengakomodasi dimensi vertikal maupun horizontal pendidikan anak. Secara vertikal, anak-anak berbakat harus
dimungkinkan untuk menyelesaikannya pendidikan baik tugas maupun belajar tambahan, baik dengan tugas maupun belajar lainnya. Selanjutnya untuk model pembelajaran. Untuk layanan pendidikan terhadap anak berbakat ini terdapat beberapa model yang dapat digunakan, yaitu pengayaan, percepatan, dan segresi, seperti yang dikemukakan oleh Philip Everon 1979. Yang pertama adalah pengayaan atau engagement. Dalam model engagement ini, anak lalu percepatan atau acceleration secara konvensional bagi anak yang memiliki awal dari biasanya. Lalu yang ketiga adalah segresi. Anak-anak berbakat dikelompokkan ke dalam suatu kelompok yang disebut ability grouping dan diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Lalu untuk model penilaiannya, tingkat tertinggi mampu menilai hasil kinerjanya sendiri secara kritis. Selain itu, setiap anak tersebut harus memperoleh umpan balik tentang hasil kinerjanya secara terbuka. Biasanya penilaian yang menunjuk pada suatu asesmen dilakukan oleh guru yang bukan saja mengenal muridnya, melainkan juga melatih, mendidik, dan mengamatinya sehari-hari. Asesmen ini adalah langkah dalam proses penyerahan dan penempatan tertentu dan merupakan rangkaian upaya perolehan informasi dan bukan semata hasil proses tersebut. Lalu untuk guru anak berbakat, untuk menangani anak berbakat, tentunya membutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan yang khusus. Dalam hal ini, dalam David G. Armstrong dan Tom Visevic 1983, di sini deskripsi kemampuan guru yang dimaksud adalah yang pertama, memiliki kematangan dan keamanan. Yang kedua, memiliki kreativitas dan fleksibilitas. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengindividualisasikan materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memiliki kedalaman pemahaman terhadap pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Baik, mungkin sekian dari kami. Semoga presentasi kami bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.